Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sulfitrani dari Departemen Pembinaan dan Pengembangan Akademik, Himpunan Mahasiswa Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada pertemuan ini kami akan membahas materi mekanika rekayasa yang merupakan materi materi utama dalam bidang teknik sipil atau di bidang struktur. Dan baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, materi mekanika rekayasa ini dikenal dengan dua macam struktur kestabilan. Nah, struktur kestabilan ini yaitu ada dua, statis tertentu dan statis tak tentu. Statis tertentu ini bisa diselesaikan dengan analisa kesetimbangan atau analisa sederhana. Dan adapun syarat-syarat kesetimbangan yaitu sigma moment, sigma vertikal, dan sigma horizontal. Masing-masing sama dengan 0. Dan kemudian statik tak tentu. Ini kebalikan dari statis tertentu. Ini tidak bisa diselesaikan dengan analisa biasa atau diselesaikan dengan teori-teori tertentu. Sebelum melangkah lebih jauh, kita bahas dulu apa sih itu gaya. Nah, gaya itu merupakan suatu tindakan atau aksi terhadap suatu benda yang dapat menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Satuan gaya biasa disimbolkan dengan F. Gaya dikatakan stabil apabila terjadi keseimbangan, yang dimana ada aksi, tentu ada reaksi. Ini tadi yang dibilang syarat-syarat kesetimbangan. Ini nanti dipakai dalam contoh soal, penyelesaian contoh soal. Kemudian kita ke perletakan dan arah gaya. Nah, perletakan ini ada 3. Perletakan sendi, roll, dan jepit. Sendi merupakan perletakan yang mampu menahan 2 gaya, yaitu gaya horizontal dan gaya vertikal. Kemudian roll. Roll merupakan perletakan yang mampu menahan gaya vertikal saja. Jadi dia hanya mampu menahan satu gaya, yaitu gaya vertikal, gaya ke atas atau ke bawah. Kemudian perletakan jepit. Nah, perletakan jepit ini merupakan perletakan yang mampu menahan 3 gaya, yaitu gaya horizontal, vertikal, dan moment. Kemudian kita ke arah gaya. Arah gaya ini juga ada 3, yaitu gaya vertikal, gaya horizontal, dan gaya moment. Jika arah gaya ke atas, kita ke arah gaya vertikal dulu. Nah, jika arah gaya ke atas maka nilainya positif. Jika arahnya itu ke atas, positif. Dan jika arah gaya ke bawah, maka nilainya negatif. Ya, untuk arah gaya horizontal, jika arah gaya ke kanan, maka nilainya positif. Jika arah gaya ke kiri, maka nilainya negatif. Kita sepakat? Sepakat. Nah, untuk arah gaya momen. Nah, arah gaya momen ini jika searah jarum jam itu positif. Jika berlawanan dengan arah jarum jam itu negatif. Jadi, apabila dia berputar ke kanan, itu negatif. Jika berputar ke kiri, itu positif. Kemudian, ke pembebanan. Nah, dalam pembebanan, untuk mempermudah teman-teman dalam memahami mekanika rekayasa ini, teman-teman bisa mendownload modulnya di link di bawah ini di description. Itu link
modulnya gratis. Agar teman-teman bisa dapat lebih mudah dalam memahami ini. Semoga bermanfaat modulnya. Jadi kita lanjut di pembabanan. Nah, dalam pembabanan, dalam bangunan sipil umumnya dikenal 3 macam beban, yaitu beban terpusat. Beban terpusat itu kayak begini. Beban garis. Beban garis dan beban terbagi rata. Nah, supaya lebih paham lagi, kita buat dulu, kita ke contoh soal. Nah, dalam modul ini saya menyiapkan beberapa contoh soal agar teman-teman dapat lebih mudah mengerjakan mekanika rekayasa. Nah, pertama itu contoh soal untuk beban terpusat. Jadi seperti ini beban terpusat. Nah, dalam beban terpusat yang dicari itu pertama-tama itu perletakan gaya perletakan sigma moment. Sigma moment ini menerima vertikal. Jadi yang kita cari itu semua gaya vertikal saja dulu. Ya, di sini saya misalkan arah VB ke atas. Jadi ini VB ini saya simbolkan VB. Dan saya misalkan arah gaya itu ke atas. Arah gaya ke atas. Arah gayanya itu ke atas ini ya. Saya misalkan arah gayanya itu ke atas. Ini positif. Oke. Kan kita sudah tadi sepakati di atas, jika arahnya itu ke atas, kita simbolkan positif. Dan di sini saya sudah tulis min VB dikali 10. Yang pertama itu kita tentukan dulu gayanya, kan yang dicari di sini sigma moment A. Jadi semua gaya vertikal itu ke titik A, ke sini. Nah, jadi min VB dikali 10. VB, jadi VB-nya ini ke titik A. Jadi arah gayanya itu berputar ke atas. Nah, ke sini. Itu artinya dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi hasilnya positif. Kemudian kenapa dikali 10? Dikali 10 itu karena jaraknya B ke A itu 10. 5 ditambah 5, 10. Oh maaf. Nah, dalam sigma moment ini rumusnya itu gaya dikali jarak. Gaya dikali jarak. Jadi langsung kita ke, jadi gaya selanjutnya itu P. P-nya itu sama dengan 10. P ini arahnya ke bawah. Jadi kita begini, ke bawah. Maaf, kotor. Jadi begini ya. Nah, kan positif. Ini berputar dengan searah jarum jam. Jadi positif. Sama dengan 0. Ya, langsung kita masukkan nilainya karena sudah diketahui rumusnya min VB dikali 10 sama dengan min 50. Min 50 ini dari 10 dikali 5, positif 50. Karena saya memindahkannya ke sebelah kanan, pindah ruas, jadi hasilnya min VB sama dengan 5 ton. 50 dibagi 10, 5 ton.
Nah, jadi ini kan positif hasilnya, jadi arahnya ke atas. Jadi permisalan kita tadinya itu yang ini permisalan kita artinya sudah benar ke atas. Kemudian kita ke perletakan sigma momen B sama dengan 0. Saya misalkan arah VB saya ke atas. Oh maaf, di sini VA misalkan arah VA saya itu ke atas. Jadi saya misalkan lagi arahnya ini ke atas ya, jadi positif. Nah, VA dikali 10. Kenapa VA-nya di sini positif? Karena jadi lagi-lagi semua gaya kan sudah sigma MB. Jadi sigma MB artinya semua gaya ke titik B. Sigma MB. Pertama-tama lalu kita cari di sini kan VA ke titik B. VA ke titik B itu searah dengan jarum jam. Nah, dari A ke B berputar begini. Jadi B ke B. Jadi kita hasil di sini kita simbolkan positif. Nah, kenapa dikali 10? Sama-sama tadi 5 ditambah 5 10. A ke B 10. Dan min P dikali 5. Kenapa min? Karena dia ke kanan, arahnya ke kanan begini. Jadi ini hasilnya min. P-nya simbolkan min. Dikali 5, jaraknya titik ini ke sini itu 5. Nah, seperti tadi, PA dikali 10, 950, kan hasilnya ini minus, dipindah ruas, positif. PA sama dengan 5 ton. Sigma H, kemudian kita ke sigma H. Sigma H itu horizontal. Kenapa ini HA sama dengan 0? Karena gaya horizontal kan kita sudah bilang di sini tidak ada gaya horizontal. Jadi kita hanya cari vertikalnya saja. Jadi gaya horizontalnya itu 0. Hapus dulu ya karena agak kotor. Kemudian kita kontrol tadi nilai-nilai di atas. Nah, sigma V sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0. Nah, kita kontrol tadi nilai-nilai di atas untuk membuktikan apakah perhitungan kita sudah benar atau belum. Nah, untuk mengontrolnya itu kita gunakan rumus semua nilai vertikal kita masukkan, tapi tidak dikalikan lagi dengan jarak. Nah, kan tadi nilai yang gaya vertikal itu ada VA, PB, dan P. VA ditambah PB dikurang P sama dengan 0. Nah, kita masukkan tadi nilai VA kan kita sudah dapat VA di sini 5, PB 5 dan min P sama dengan 10. P-nya kan 10 tadi. Ini.
min P sama dengan 10 sama dengan 0. Kan ini nilainya 5 ditambah 5 dikurang 10 hasilnya 0 sama dengan 0. Ini jadi kalau hasilnya sudah 0 itu artinya sudah terkontrol. Jadi perhitungan tadi kita sudah anggap benar. Jadi sebenarnya itu mekanika rekayasa kita sudah tahu jawabannya, tapi masih tapi cara penyelesaiannya kita tidak tahu. Jadi sebenarnya ini mekanika rekayasa unik. Nah, kemudian kita cari gaya-gaya di dalamnya. Yang pertama itu ada gaya momen lentur. Pertama, momen di titik A sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan momen baru ada di sini. Jadi kita di sini masih 0, nilainya masih 0. Kemudian ke titik MC sama dengan PA dikali 5 sama dengan 25 ton per meter. Momen di titik C PA dikali 5. Nah, kenapa momen di titik C PA dikali 5? Karena PA ini kan PA. Kemudian momennya ke sini. Jalan begini ke sini. Baru sampai jadi titik A ke C itu 5. Ini kan PA. PA ke C itu 5. Karena kita MC, jadi semua gaya ke C. Nah, sebenarnya 25 ton per meter. Kemudian kita cari lagi MB-nya. MB sama dengan VA dikali 10 dikurang P kali 5. Kan di sini kan kita sudah sampai di sini PB. Jadi VA-nya lagi jalan ke sini 10. Jadi VA dikali 10. Nah, kita sudah melewati P. Jadi kita bisa menulis P di sini. Min P sama dengan min P dikali 5. P dikali 5 jaraknya kan ke B 5. Min, kenapa min? Karena berlawan dengan arah jarum jam. Kemudian kita bisa masukkan nilainya dan hasilnya 0. Nilainya 0. Nanti kita gambar itu 0. Kemudian kita cari lagi gaya lintangnya. Nah, gaya lintangnya ini kita dulu tulis DA kiri sama 0. DA kiri maksudnya ini gaya lintang titik A di bagian kiri. Nah, dari kiri kan kita masih ke sini. Bayangkan ada gaya ke A, itu sebelah kirinya itu masih 0. Dia belum melewati bagian sini, jadi masih 0. Kemudian DA kanan. Nah, DA kanan di sini VA sudah sama dengan 5 ton per meter. Maksudnya VA di arah kanan itu sudah sampai di sini 5. Jadi 5 meter. Nah, DC kiri sama dengan DA kanan. Maksudnya dia kan bagian C di sini. Bagian C di sini. Sebelah kiri kan ini sebelah kirinya. Jadi dia
dia masih sampai di sini, dia belum melewati di sini. Jadi itu sama dengan 5, sama dengan DA kanan tadi. Nah, sama dengan DA kanan, sama dengan 5 ton per meter. Kemudian DC kanan itu sama dengan DC kiri dikurang P. DC kiri dikurang P, DC kiri dikurang P, DC bagian kiri dikurang P, artinya dia sudah melewati di sini. Jadi kita sudah bisa mengambil nilai P, jadi DC kiri dikurang P. Nah, ini DC kanan. Jadi hasilnya 5 dikurang 10 sama minus 5 ton per meter. Nah, DB kiri sama dengan DC kanan dikurang sama dengan min 5 ton per meter. Jadi sama DB kiri itu sama dengan min 5 ton per meter. Sama dengan D kanan ini, sama dengan ini. Kemudian DB kanan sama dengan DB kanan tambah PB. Nah, ini maksudnya di sini maaf, DB kiri sama dengan DB kiri ditambah PB. Jadi kan DB kanan sudah sampai di sini. Maaf lewat. DB kanan sudah sampai di sini. DB kanan kan sini, sudah di sini, berarti dia sudah sampai di titik VB. Jadi kita masukkan nilai VB tambah VB. Min 5 ditambah 5 sama dengan 0 ton per meter. Nah, kemudian gaya normalnya. Gaya normal di titik A ke B sama dengan 0. Kenapa 0? Kan gaya normal itu dari sini. Kan tadi tidak ada nilainya di sini, tidak ada nilai horizontalnya. Untuk mencari gaya normal itu kita pakai gaya horizontal. Gaya horizontal. Kita buat menghitung reaksi-reaksi di atas, reaksi peletakan di atas. Kita langsung ke grafik MDN-nya, grafik momen, lintang, dan normal. Jadi pertama-tama itu kita gambar gaya momennya. Nah, kenapa bentuknya segitiga? Kan tadi nilainya di titik VA itu sama dengan MA itu 0, di sini 0. Kemudian di MC sama dengan sama dengan 0, sama dengan 25. Nah, 25. Kita misalkan dari sini ke sini 25. Dan di MB 0. Nah, kita hubungkan titik-titik tersebut tadi. Terjadilah bentuk segitiga. Dan lintang. Nah, kita kemudian gambar gaya lintang. Dalam lintang tadi DA kiri itu sama dengan 0, DA kanan sama dengan 5, DA kanan sama dengan 5. Jadi DA kanan di sini kan kanan, DA kiri 0 di sini 0. Kemudian DA kanannya sama dengan 5. Ini ya 5 ya. Baru kemudian di sini DC kiri itu sama dengan DA kanan 5. Kemudian DC kanan minus 5.
Jadi lintang itu kita simbolkan yang di bagian atas itu positif, kemudian di bagian bawah itu negatif. Kan nilai hasilnya tadi DC kanan itu sama dengan minus, DC kanan sama dengan minus, dan DB kiri sama dengan minus, DB kanan sama dengan 0. Jadi kita di sini memintakan sini kan hasilnya minus, jadi kita simpan di bawah ini juga 5, minus 5. Kita tidak usah tulis tandanya. Kemudian DB kanan 0. Nah, sebenarnya jika ada gaya horizontalnya atau gaya normal di sini, jika ada gaya normalnya, kita gambar lagi di sini. Cuman tadi gaya normalnya 0, jadi kita hanya tulis garis lurus saja, horizontal sama dengan 0. Nah, dalam mekanika dasar ini ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui. Catatan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar grafik MDN, yaitu yang pertama kita ketahui itu lintang. Nah, untuk menggambar grafik lintang, tanda positif berada di atas dan tanda negatif berada di bawah balok. Perhitungan vertikal sama dengan 0. Nah, jika dia berada di bawah balok itu negatif, jika berada di atas balok dia positif. Ini dinamakan beban terpusat. Beban terpusat itu garisnya itu tegak lurus. Garis lurus. Kemudian untuk beban merata. Beban terpusat tadi kita simbolkan ini kotak ya. Nah, kemudian beban merata. Beban merata pada grafik lintang, dia gambarnya seperti ini, segitiga. Kemudian cantilever itu gambarnya seperti ini pada lintang. Kemudian beban terpusat dan beban merata kita bisa bedakan seperti ini. Ya. Jadi dia memiliki perbedaan. Jadi pada saat menggambar grafik MDN, kita harus teliti apakah itu dia beban terpusat atau beban merata. Nah, kemudian kita ke gaya normal. Nah, gambar normal atau horizontal, jika tarik maka tandanya positif, jika batang tertekan maka tandanya negatif. Tanda negatif di atas balok dan tanda positif di bawah balok. Jadi begini. Jadi kalau di atas negatif, kalau di bawah positif. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. WA, PB. Jadi ini ada ini di atas balok. Jadi negatif, dan seperti ini. Dia itu tarik di bawah balok positif. Dan tekan. Ini tekan. Jadi dia menekan balok. Artinya ini disimbolkan sama dengan negatif. Dan ini
Ini tarik, dia menarik, saling menarik. Jadi ini artinya, ini dia simbolnya positif. Seperti ini. Nah, kemudian gaya momen. Nah, gambar momen, tanda positif berada di bawah. Dia tadi kebalikan dari lintang, berada di bawah, dan tanda negatif berada di atas. Momen dihitung berdasarkan beban dan berapa besar reaksi peletakan. Besarnya momen tergantung dari gaya dikali jarak, P dikali jarak, atau PA dikali jarak. Gambar tergantung dari bebannya. Maksudnya begini ya. Nah, gambar beban terpusat ini seperti ini. Kemudian di sini ini contohnya beban merata. Maaf, di sini tidak terjadi momen maks. Dalam beban terpusat, beban merata itu selalu terjadi selalu terjadi momen maks. Momen maks. Nah, ini disebut beban merata. Kadang juga beban merata itu ada yang begini, panah, gitu. Nah, terserah kita mau simbolkan bagaimana. Kemudian Q itu artinya beban, adanya beban di sini. Beban sebesar Q. Jadi kalau di bawah hasilnya positif, kemudian kalau di atas hasilnya negatif. Nah, kita untuk memudahkan, kita ke contoh soal kedua lagi, yaitu beban merata. Kan tadi sebelumnya itu beban terpusat. Nah, di sini soalnya sudah agak rumit. Nah, di sini beban merata juga dapat disimbolkan seperti ini, yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi bebannya itu sebesar Q sama dengan 10 Newton per meter. Pertama-tama kita ketahui dulu, kita cari dulu Q-nya. Ini untuk penyederhanaannya. Jadi kita simbolkan Q besar. Q dikali L sama dengan 10 dikali 10. 10. Kenapa jaraknya? Kenapa dikali 10? Karena beban di sini mempunyai jarak 10. Dari sini ke sini itu 10. Jaraknya 10. Jadi 10 dikali 10. Dia menerima dia menerima beban dengan jarak 10 meter. Nah, misalnya 100 Newton, kemudian kita cari lagi sigma M-nya dan sigma MA dan sigma MB-nya. Caranya tadi sama dengan beban terpusat tadi, cuma ini sudah ada bebannya, ada Q-nya. Jadi kita misalkan arah VB ke atas. Nah, arah VB ke atas. Dan VB. Kita misalkan lagi VB-nya itu ke atas. Nah, min VB dikali 10. Artinya, jadi tadi caranya hampir sama ya. Kenapa min? Karena dia dari VB ke A itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa dikali 10? Karena jaraknya B ke A 10 dan ditambah Q dikali 5. Nah, Q tadi dari sini. Kan kita sudah cari ini 100. Jadi Q ini sebenarnya hanya penyederhanaan dari Q kecil dari beban. Q dikali 5. Kenapa kali 5? Karena kan kita
hanya mencari nilai di kan kita yang mau kita cari itu dari di titik A. Nah, jadi kan Q itu bagi 1/2 Q dikali nih. Jadi 1/2-nya ini jadi 5, jaraknya ini ke sini itu 5. Q dikali 5, 100 dikali 5. Ya, kemudian kita masukkan nilainya, min VB dikali 10 sama dengan min 500, karena ini pindah ruas, VB sama 50 ton. Kemudian kita ke perletakan MB sama dengan 0. Nah, misalkan, maaf, di sini salah. Sini VA ya. Nah, di sini A. Maaf, sini A ya. VA. Misalkan arah VA ke atas. Nah, saya arahkan lagi arahnya itu ke atas. Nah, VA dikali 10. Kenapa VA dikali VA positif? Karena misalkan semua nilai A itu ke B ke 10 dikurang Q dikali 5. Jadi kita lagi jadi Q-nya lagi tuh ke sini, ke B. Jadi 5. Jaraknya ini ke sini kan 5. Jadi sama dengan 0. VA dikali 10 dikurang 100 dikali 5 sama dengan 0. VA dikali 10 sama dengan 500, VA sama dengan 50 T. Ini kan permisalannya. Hasilnya positif. Jadi yang tadi ini hasilnya positif, jadi tandanya ke atas. Jadi semua permisalan kita itu sudah dianggap benar. Nah, kemudian kita cari lagi sigma horizontalnya. HA-nya itu sigma horizontal di titik A-nya itu tetap 0. Karena tidak ada gaya di 0. Kemudian kita kontrol nilai-nilai di atas, nilai vertikal, sigma vertikal. Untuk mengontrolnya gitu kita pakai lagi nilai rumus sigma vertikal sama dengan 0. Nah, jadi semua gaya vertikal kita masukkan ke dalam sini. Itu yang tadi ada VA, VB dikurang Q. VA ditambah VB dikurang Q sama dengan 0. Sisa kita masukkan dan hasilnya 0. Berarti sudah terkontrol dan hasil kita sudah benar. Ini artinya sudah terkontrol. Kemudian gaya-gaya di dalamnya. Nah, gaya-gaya di dalamnya itu kan ini beban merata. Jadi adanya momen max, terjadinya momen maksimum. Nah, kan dalam di titik MA itu MA masih sama dengan 0. Kemudian MB VA dikali 10 dikurang Q dikali 5. VA dikali 10, kenapa VA dikali 10? Dari sini ke sini 10 dikurang Q. Kan sudah ada Q di dalamnya. Dikurang Q dikurang Q. Mana? Kurang Q kali 5. Nah, kan Q ada di sini. Q dikali 5. Nah, searah jarum berlawanan dengan arah jarum jam, jadi hasilnya minus. Nah, kemudian kita cari gaya-gaya di dalamnya. Nah, dalam gaya-gaya itu ada momen lentur. Kita cari lagi. Makan kita tadi sudah cari di MB. Di MB ya. Nah, di MB ini maaf.
Nah, jadi di sini terjadi momen max. Jadi pada beban merata itu terjadi momen max. Tadi untuk mencari nilai momen max-nya itu kita potong di salah satu ini. Mau kita potong di sini atau di sini. Jadi saya di contoh soal ini saya potong di sini. Maaf, sorry. Kita potong ini kan begini. Kita potong, jadi yang hanya kita ambil itu ini. Begini ya perpotongannya. Nah, saya sudah potong sini. Jadi nilai yang dipotong tadi itu dari titik A ke sini itu jaraknya kita beri jarak X. Nah, dalam rumus Max ini kita pakai persamaan VA dikali X dikurang QX dikali X per 2. Kenapa? Ini X, jadi kita cari VA dikali X. Jadi kita masukkan saja gayanya. Dikurang Q kali X, QX dikali X per 2. Jadi X bagi 2-nya ini. Kan Q itu seperduanya ini. Kemudian bisa kita masukkan VA tadi nilainya 50 dikali X dikurang QL dikali X per 2. Nah, 10X dikali X per 2 itu sama dengan 10X pangkat 2 per 2. 50. Jadi kita turunkan. Nah, kan kalau jika jadi kita turunkan persamaan ini. Jadi hasilnya itu 50X dikurang 5X pangkat 2. 5X itu dari 10 dibagi 2, 5X pangkat 2. Nah, kita sederhanakan di sini. Kemudian kita masukkan, kita cari nilainya X menggunakan persamaan ini. Nah, kita turunkan 50X dikurang 50X dikurang 5X pangkat 2 diturunkan menjadi 50 dikurang 10X. Kita pindahkan ke sebelah kiri, pindah ruas, jadi 10X sama dengan 50. Nah, X sama dengan 5. 50 dibagi 10. Jadi, kita cari nilai Max-nya. Tadi itu bukan momen max-nya. Kita baru mencari momen max-nya di sini dengan menggunakan rumus yang diturunkan sebelum diturunkan tadi. Nah, kan kita sudah ketahui X-nya. Sorry. Maaf, tunggu. Sebentar. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, kan X tadi sudah didapat. Jadi 50 dikali 5 dikurang 10 dikali 5 pangkat 2 per 2 hasilnya 125. Jadi gaya momen sudah dianggap selesai. Kemudian kita ke gaya lintang. Nah, dalam gaya lintang ini kita pakai cara biasa, yaitu DA kiri sama dengan 0, DA kanan PA sama dengan DA kanan itu sama dengan PA, atau kita bisa tulis saja 50. DC kiri sama dengan DA kanan sama dengan 50 dari sini. DC kanan sama dengan DC kiri dikurang Q. DC kanan mana kan? Ini kan DC kanan. DC kanan ke sini. Berarti sudah kita berarti. Nah, oh iya, saya lupa untuk mencari lintang itu gayanya itu tidak dikalikan dengan jarak. Nah, kalau momen dikalikan dengan jarak. Ini dikurang Q, kenapa dikurang Q? Karena berlawanan dengan arah jarum.
jam. Jadi hasilnya minus. dB kiri sama dengan DC kanan sama dengan min 50 ton per meter, kemudian dB kanan sama dengan dB kiri ditambah VB sama dengan min 50 ditambah 50 sama dengan 0 ton per meter. Nah, gaya lintang dianggap selesai. Nah, gaya normal N kan tadi nilai gaya-gaya di horizontalnya itu tidak ada, jadi gaya normalnya sama dengan 0. Jadi kita langsung menggambar, masukkan nilai-nilainya untuk menggambar nilai untuk menggambar grafik MDN. Nah, dalam grafik MDN kita masukkan tadi nilai-nilainya. Nah, ini ada perbedaan tadi kan untuk beban terpusat itu segitiga. Jadi kita di sini kan ini sudah beban merata. Tadi saya sudah jelaskan kalau gambar beban merata itu seperti ini, melengkung, dia tidak tegak lurus. Kalau beban terpusat tegak lurus. Nah, hasilnya itu di titik MA itu 0, MB 0, dan MC 125. Dan nilai Nah, di sini kita sudah dapat 125 tadi. Nah, di sini kemudian kita tulis lintangnya, gambar lintangnya. Di sini kenapa 50? Karena tadi di titik DA kanan itu 50 ton per meter. Kemudian DC kirinya sama dengan 50 ton per meter. Nah, DC kanan minus 50 dan DB kiri minus 50. DC kiri itu DC kiri itu 50 tadi sama dengan DA kanan, kemudian DC kanan sama dengan minus 50 dan DB kiri. Nah, minus 50 di sini dan di sini DB kiri minus 50 dan sini 0 dari DB kanan. Kemudian kita ke gaya normal. Gaya normalnya di sini kan 0, jadi kita gambar hanya begini. 0. Sini 0. Oh ya, ini maaf. Kemudian kita ke contoh soal berikutnya, yaitu gabungan untuk beban terpusat dan beban merata. Jadi di sini sudah ada beban merata dan beban terpusat. Jadi ini beban merata. Dan di sini ini beban terpusat. Maaf kalau tulisan saya kurang bagus. Nah, penyelesaiannya di sini pertama itu kita sederhanakan lagi Q-nya. Q sama dengan Q dikali L 10 dikali 6. Nah, 10 di sini Q, L-nya 6. Ini sini 6. Dan jaraknya ini ke sini 10. Dan kita untuk mempermudah menghitungnya, kita cari dulu ini P1 vertikalnya dan P1 horizontalnya. Dan P1 vertikalnya ini kita pakai untuk sin atau untuk gaya vertikal kita pakai nilai sin, persamaan sin alfa. Jika horizontal kita pakai cos alfa. Nah, di sini sudah kita masukkan ini P1 vertikal, maksudnya ini yang garis ini vertikal. Kemudian yang ke bawah nilai
P1 horizontal di sini, ada di sini gayanya sini, ini pakai cos. Nah, ini kita masukkan nilai 0,866 ini dari cos 30 dan nilai 0,5 ini dari sin 30. Nah, kita cari sigma MB-nya dulu. Mungkin teman-teman bertanya kenapa enggak dari nilai sigma MA. Jadi kita bisa mencari MA dulu atau MB dulu. Jadi terserah dari kita. Nah, di sini nilainya VA. Kita misalkan arah VA ke atas. Nilai VA ke atas. Nah, jadi caranya itu sama seperti sebelumnya. Kita masukkan semua nilai vertikal ke titik B. Jadi semua arah ke titik B dan kemudian dikalikan jarak VA. VA dikali 8 menghasilkan persamaan VA dikali 8 dikurang Q 3 tambah 2. 3 tambah 2 maksudnya di sini karena Q kan Q-nya ada di sini. Q-nya itu ke titik B. 3 ditambah 2 maksudnya kan di sini sudah terbagi. Jadi di sini nilainya 3. 1 tambah 1 2 jadi 3 tambah 2. Dan min P1 sin 30. Min, kenapa min? Karena dari sini ke sini itu berlawanan arah jarum jam. Jadi min dikali 1. Kemudian P2. P2 itu ke kiri, berarti positif, searah dengan jarum jam. Dan dikali 1 karena jaraknya 1. Dan masukkanlah nilainya, menghasilkan PA sama dengan 37,33 kN. Nah, hasilnya positif. Jadi, permisalan kita tadi ke atas, nih, maaf, ini ke atas sudah benar. Kemudian kita cari lagi sigma V sama dengan 0. Nah, kita cari VB-nya ini. Jadi untuk mencari nilai ini bisa kita gunakan sigma MA sama dengan 0. Bisa juga kita gunakan sigma VB. Sigma V sama dengan 0. Asal nilai dari salah satu ini, VA atau VB, sudah diketahui. Jadi, semua nilai vertikal kita masukkan. Jadi, nilai vertikal tadi ada VA, VB, Q, P1 sin 30, P2. Nah, kita masukkan nilainya dan menghasilkan VB sama dengan 37,67 kN. Dan hasilnya positif. Jadi arahnya ke atas. Jadi permisalan kita sudah dianggap benar. Jadi kita lagi langsung mengontrolnya. Apakah nilainya di perletakkan di atas sudah benar atau belum. Nah, kita gunakan lagi sigma vertikal untuk mengontrolnya. Jadi kita gunakan rumus yang sama seperti ini. Sigma vertikal sama dengan 0. PA ditambah VB dikurang Q dikurang P1 sin 30 dikurang P2 sama dengan 0. Jadi masukkan nilainya dan kita dapatkan 0. Jadi hasilnya terkontrol. Sudah terkontrol, dianggap benar. Nah, kemudian sigma horizontal, misalkan arah gaya ke kanan. Jadi dari contoh-contoh soal sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai gaya horizontal. Jadi seperti ini jika ada gaya horizontalnya. Yang ini dibilang, ini yang dikatakan gaya horizontal. Nah, ini jika
Jadi gaya horizontalnya itu artinya dia misalkan arah gayanya ke kanan, gayanya ke kanan. Jadi kita sudah sepakat sebelumnya jika ke kanan positif. Nah, HA plus P1 cos 30. Kenapa di sini ada tanda plus? Kenapa bukan min? Karena arah yang kita misalkan itu ke kanan. Jadi HA tambah 8,66 dikali 0. Ini 8,66 saya sudah masukkan P1 dikali cos 30. Jadi 10 dikali 0,866. Jadi hasilnya min 8,66. Jadi arahnya itu ke kiri, min. Atau disimbolkan dengan tekan, dinamakan tekan. Arahnya itu ke kiri. Nah, kemudian kita cari lagi gaya-gaya di dalamnya. Momen lentur, MA sama dengan 0. Jadi cara-caranya ini sama seperti contoh-contoh soal sebelumnya, jadi saya tidak jelaskan secara detail lagi. Nah, di sini MC sudah menghasilkan PA dikali 6 dikurang Q dikali 3. MD menghasilkan 21,31. Ini dari sini PA dikali 7 dikurang Q dikali 3 ditambah 1. MD-nya kan ada di sini. MD di sini. Jadi ini gaya D-nya. Ini titik D-nya. Maksudnya ini MD. Q T3 ditambah 1. Jadi di sini 3 tambah 1. Oh maaf, salah. Ini maksudnya ini D. 3 ditambah 1. Ini ya. 3 ditambah 1. Nah. Jaraknya ini. Ini jarak. Ini jarak Q ke titik D. Kemudian MB VA dikali 8, itu 8 dari nilai VA ke titik B, kemudian Q 3 tambah 2, ini adalah jarak dari Q ke B. Kemudian dikurang P1 sin 30, kenapa min? Berarti berlawan dengan arah jarum jam. Kenapa positif? Berarti searah dengan jarum jam. Hanya seperti itu. Kemudian ME VA dikali 9 dikurang Q dikali 3 ditambah 3. Ini adalah jarak dari Q ke ME ke titik E. Kemudian dikurang P1 sin 30 dikali 2 ditambah PB dikali 1. Menghasilkan 3,64. Nah, momen max. Kenapa ada momen max? Karena ada beban merata. Ada beban merata. Jadi di mana ada beban merata, di situ ada momen maksimum. Jadi momen maksimumnya sini ada di sini. Berarti terjadinya momen maksimum. Nah, caranya sama seperti persamaan tadi, contoh sebelumnya yaitu beban merata, VA dikali 11 VA dikali X dikurang QX dikali X per 2. Nah, masukkan hasilnya dan kita mendapatkan persamaan 37,33 dikali X dikurang 10 X pangkat 2 per 2. Kita sederhanakan menjadi 37,33 X dikurang 5X pangkat 2. Ini 10 bagi 2, 5X pangkat 2. Kemudian kita gunakan persamaan ini untuk mencari nilai X. Nah, nilai X kita turunkan persamaan ini.
menjadi 37,33 dikurang 10x. 2 dikali 5, 10x. Nah, pasti teman-teman sudah tahu cara turunan, integral, dan lain-lain. Kemudian x sama dengan kita mendapatkan nilai x 3,733. Sehingga kita bisa menghitung nilai momen maksimumnya. Yaitu sama dengan kita gunakan persamaan sebelum diturunkan yang ini. Yang ini. Kita gunakan persamaan ini. 37,33 dikali x dikurang 10x pangkat 2 per 2 menghasilkan 69,67. Nah, gaya momen sudah dianggap selesai, dan kemudian kita ke gaya lintang. dA kiri sama dengan 0, dA kanan sama dengan VA. VA tadi hasilnya 37,33. Nah, DC kiri sama dengan VA dikurang Q. Jadi hasilnya ini, atau kita bisa saja tulis dA sama dengan dA kanan dikurang Q. Nah, kita sudah dapat. Sini sudah ada Q-nya, berarti di sebelah kiri itu, di bagian titik C sebelah kiri itu sudah ada Q. Nah, kita masukkan saja nilainya. Mana? Nah, ini menghasilkan 22,67. Kemudian DC kanan. DC kanan sama dengan PA dikurang Q. Atau bisa saja DC kanan sama dengan DC kiri. DC kiri. Kemudian DD kiri sama dengan VA dikurang Q, atau masih sama dengan DC kanan. Nah, DD kanan sama dengan VA dikurang Q dikurang P1 sin 30. Jadi, atau ini bisa untuk menyederhanakannya, kita bisa saja tulis DD kiri dikurang P1 sin 30. Artinya, nilai P1 sudah, gaya sudah sampai di titik P1. Sini, sudah di sini. Nah, jadi mungkin saya lupa di sini gaya lintang itu sudah tidak, gaya lintang itu tidak dikalikan dengan jarak, dan untuk momen dikalikan dengan jarak. Sudah menghasilkan min 27,67. Kemudian DB kiri sama dengan VA dikurang Q dikurang P1 sin 30. Atau sama dengan ini DD kanan. Kemudian DB kanan sama dengan PA dikurang Q dikurang P1 sin 30, atau dapat disederhanakan menjadi DB kiri tambah PB. Jadi dia sudah sampai di ujung itu PB. Dia dari titik VA ke PB. Maaf. Nah, kemudian DE kiri kan masih setelah PB itu masih ada titik E tadi. Jadi kita misalkan E ke titik B, VA ke titik E, VA ke titik E dikurang Q ke titik E, kemudian P1 ke titik E, PB ke titik E. Hasilnya positif karena dari VB ke E itu searah dengan jarum jam. Kan dari titik B itu VB tadi arahnya ke atas dan ke titik E di sini. Begini. Jadi hasilnya positif. Berputar searah jarum jam.
Kemudian DE kanan. DE kanan sama dengan VA dikurang Q dikurang P1 sin 30 ditambah VB dikurang P2. Ini berarti sudah ada P2. Kan tadi DE kiri belum sampai di sini, dia baru sampai di sini, belum melewati. Dia masih ada di sebelah sini. Kemudian DE kanan dia sudah ada di sini, jadi kita sudah bisa menulis P2. Nah, P2. Maaf. P2. Dan hasilnya 0. Selesai. Kemudian kita ke grafik, gambar grafiknya. Nah, dalam grafiknya itu grafik itu agak rumit, jadi kita lagi-lagi harus mengingat bagaimana itu nilai beban merata, beban terpusat. Nah, kenapa gambarnya seperti ini? Ini kan nilai 69,67 dari momen max. Ini 69,67 itu dari momen max ini. Hasilnya positif, jadi kita simpan di bawah. Ini momen max, adanya momen max. Ini. Kemudian ini MC, MD, MB, dan ME. Nah, kenapa ada yang melengkung, ada yang begini? Ini karena kita lihat di sini dari jarak ini ke sini itu sama dengan itu beban merata. Begini dari sini. Jadi dan saya sudah jelaskan tadi, jika beban merata itu untuk gaya momennya itu gambarnya melengkung seperti ini, tidak tegak lurus. Jika tegak lurus itu beban terpusat. Nah, dari sini sampai sini itu beban terpusat. Jadi kita masukkan nilainya sesuai yang kita dapat. Ini kenapa di atas? Karena hasil yang kita dapat tadi dari MB hasilnya minus. Nah, MB hasilnya minus. Nah, minus 6,36. Kemudian gaya lintang. Nah, di sini nah, gaya lintang di sini kita simbolkan dengan D. Gaya lintang di sini kenapa positif? Karena yang kita dapat tadi positif, DA kanan. Nah, DA kanan 37,33. Jadi kita hanya gambar seperti ini, min 22,67 dari sini. Sini di kiri, kemudian di kanan, kemudian di kiri, di kiri masih minus. Nah, minus kita masukkan saja. Jadi di sini terdapat banyak 22,67 karena memang titik-titiknya itu sini sama. Ini kita dapat 1, 2, 3, 4. Jadi DC kanan, DD kiri, DD kanan, DB kiri itu kebetulan hasil kita sama. Hasilnya sama, nilainya sama. Dan 0,866 dari mana? Nah, situ. Maaf, saya kurang fokus. Dari 0,6 ini dari sini di horizontal. Jadi ini 10. Jadi kita gambar lagi begini, begini. Jadi ini untuk lintang di beban merata itu saya sudah tadi jelaskan bentuk itu segitiga. Nih. Jadi sampai sini itu segitiga dan tegak lurus. Dan untuk beban terpusat itu kotak atau segi 4 begini. Kita gambar begini. Nah, ini semua beban terpusat. Ini 10 karena ini positif 10 karena hasil yang kita dapat tadi 10. DB kanan dan DE kiri.
DB kanan, dan DB kiri. Di sini. Kemudian horizontal. Nah, ini gaya normal. Ini gaya normal 0,866. Kenapa minus dan disimpan di atas? Karena tadi kan sudah dijelaskan jika hasilnya minus itu berada di atas. Jika hasilnya positif itu berada di bawah. Begini. Kita gambar sepanjang sini. Gaya horizontal hanya sampai di sini. Jadi sepanjang ini. Nah, kita sudah tulis sampai sini. Maaf, ini kelebihan gambarnya, jadi sampai sini. Sampai sini. Nah, 0,866. Kenapa min? Karena hasil yang didapat min. Yang tadi mana? Gaya normal. Nah, maaf. Nah, min. Hasilnya tekan. Jadi, dia di sini adanya tekan. Nah, ya mungkin saya hanya bisa menjelaskan sampai di sini. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa kembali mereview video ini atau mempelajari modul-modul yang telah kami share di link di bawah ini di description. Nah, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dalam dunia teknik sipil. Akhir kata, jagalah bumi ini dengan kedua tangan kita, satu dalam cinta dan kemanusiaan, demi kebesaran dan kejayaan sipil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.